Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Ansori dan Kakak Asisten Praktikum. Kenalkan, saya Pramita, mahasiswi Sistem Informasi Geografis dari kelas Praktikum Pemrograman Geospasial Perangkat Bergerak Lanjut dengan NIM 2464138SV 18957. Hari ini saya akan menampilkan hasil praktikum acara 12 mengenai pembuatan aplikasi mobile berbasis create, read, update, delete dengan Kodular. Oke, untuk agenda di minggu lalu, untuk pembuatan aplikasinya kurang lebih seperti ini untuk layoutnya. Jadi dibuat suatu aplikasi untuk list cafe yang akan berisikan nama, alamat, dan jam operasional. Kemudian di sini ada button untuk menyimpan, mengubah, dan menghapus. Lalu ada list view. Jadi untuk komponen yang digunakan yang pertama ada label untuk masing-masing nama nanti, alamat, dan jam operasional. Lalu ada text box untuk mengisikan value atau data. Dan ada 3 button di sini, button simpan, ubah, dan hapus. Oke, jadi button simpan ini untuk create, lalu ubah ini untuk update, dan hapus untuk delete. Lalu untuk read-nya, membaca data, kita bisa menggunakan list view di sini. Ini adalah list view untuk membaca data. Nah, untuk database-nya, karena kita menggunakan skema penyimpanan atau pengisian data, maka data yang disimpan akan tersimpan di dalam suatu database. Nah, database yang digunakan di sini adalah database SQLite yang seringkali digunakan untuk penyimpanan data sebagai database di dalam aplikasi mobile karena sifatnya ringan dan open source seperti itu. Oke, lalu ini untuk layout dari aplikasinya. Kemudian untuk blok programnya, puzzle-nya ini kurang lebih seperti ini untuk aplikasi yang milik saya. Dan untuk penjelasannya akan saya jelaskan. Oke, jadi yang pertama di sini ada initialize global data untuk membuat empty list. Jadi kita perlu inisialisasi terlebih dahulu untuk datanya yang akan kita isikan. Nanti otomatis akan dibuat suatu list baru yang kosong seperti itu. Nah, ini ketika screen 1 initialize atau dijalankan akan memunculkan perintah do di sini, yaitu call SQLite atau panggil database-nya untuk kita buat database. Nah, di sini kita perlu bikin tabelnya terlebih dahulu di dalam database. Nah, di sini adalah tabel TBL Cafe. Nah, untuk komponen dari kolom-kolomnya kurang lebih seperti ini ada. Oke, yang pertama ada ID, dia integer, primary, key, auto increment. Lalu nama, alamat, dan jam operasional menggunakan tipe data yang sama, yaitu varchar. Lalu di sini kita atur SQLite atau database-nya menjadi suppress tools. Terus di sini adalah kelas yang digunakan untuk menampilkan pesan atau peringatan. Suppress sendiri adalah memadamkan, atau istilahnya ketika nanti kita panggil SQLite ini, kita atur supaya pesan atau peringatan tersebut tidak muncul seperti itu. Jadi kita set ke dalam true. Di sini ada SQLite raw query. Di sini kita select table cafe-nya. Kemudian kita argumennya di sini membuat list kosong. Nah, di sini kita setelah screen-nya muncul, kita bisa otomatis langsung mengisikan data-data cafe di dalam screen text box tadi. Kemudian jika kita ingin menyimpannya, kita bisa klik button 1 di sini. Button 1 adalah button simpan. Lalu di sini ada fungsinya. Yang pertama ada kita panggil database terlebih dahulu untuk insert data. Tabelnya adalah tabel cafe, lalu kolom dari tabelnya ada nama, alamat, dan jam operasional. Sedangkan value-nya nanti akan disimpan di dalam text box tadi seperti itu. Kemudian di sini masih kita panggil tabelnya, dan di sini kita atur untuk masing-masing text box-nya menjadi kosong. Artinya adalah ketika kita simpan, nanti otomatis text box akan dikembalikan ke tampilan awal.
yang mana masih kosong, tidak ada data yang terisi seperti itu. Nah, di sini ada function juga ketika SQLite after query. Jadi ketika sudah data tersimpan, datanya telah tersimpan, kita bisa tampilkan result dan number of record, number dari data yang record ya, tersimpan atau terekam. Nah, di sini kita atur panggil set global data, kita atur global data to get result. Jadi global datanya tadi untuk mengambil hasil-hasil data yang telah disimpan. Nah, lalu kita akan atur list view di sini elemen untuk get global data. Nah, global data tadi berisi result atau hasil dari data-data yang telah disimpan, yang telah diisi. Nah, nanti akan ditampilkan ke dalam list view seperti itu. Oke, itu untuk skema simpan data dan read data di dalam list view. Lalu ada juga button button update, button ubah, dan button hapus. Nah, button tersebut sebenarnya skemanya masih sama dengan button simpan, hanya bedanya di sini fungsinya saja. Di sini untuk simpan dia menggunakan insert, sedangkan di button ubah di sini pakai update, button hapus pakai delete. Nah, untuk button update di sini tabel cafe, untuk kolomnya hanya alamat dan jam operasional saja yang diubah seperti itu. Sedangkan nama di situ digunakan sebagai acuan data. Untuk value-nya sesuai text box. Kemudian di sini ada where clause, yaitu nama. Jadi data mana yang akan diubah itu data berdasarkan namanya. Nah, untuk argumennya di sini kita isikan text box 1 sesuai dengan field dari value field dari nama. Lalu ini untuk raw query-nya masih select from table cafe, lalu create empty list. Di sini listnya kosong, otomatis nanti juga di sini text box-nya juga kosong ketika kita klik update atau ubah datanya. Lalu di sini kita ini untuk hapus datanya, skemanya masih sama. Hanya saja bedanya di sini tidak ada kolom langsung ke bagian nama. Kita hapus sesuai dengan nama dari masing-masing data yang ingin dihapus. Lalu akan otomatis create empty list dan text box-nya akan kembali ke tampilan awal. Kurang lebih itu untuk penjelasan blok programnya. Lalu untuk tampilan aplikasinya akan saya tampilkan di sini. Nah, di sini ada dua aplikasi. Ini aplikasi yang pertama, aplikasi milik saya ya. Jadi saya akan coba isikan ngopi alamat Andika 7 terus saya klik simpan. Nah, otomatis akan kembali ke halaman teks awal, masih kosong. Oke, nah seharusnya nanti di sini akan muncul data yang telah kita simpan di bagian list view, tapi list view-nya di sini masih error, masih tidak bisa menampilkan data. Jadi aplikasi ini masih belum bisa digunakan untuk mengubah maupun menghapus dan membaca datanya. Sedangkan untuk aplikasi dari yang Bapak Ansori kirim, ini adalah aplikasi milik Pak Ansori. Sini saya coba isikan data yang sama. Jika saya simpan, nah masih sama saja, masih belum bisa menampilkan data ke dalam list view. Jadi saya juga masih belum bisa mengubah data maupun menghapus. Oke, untuk masalah script sudah saya sesuaikan dengan milik Bapak Ansori ya, untuk blok puzzle programnya maksud saya. Dan tidak ada kesalahan, hanya mungkin memang tidak bisa di install atau digunakan di ponsel milik saya seperti itu.
Oke, jadi kurang lebih sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena aplikasinya masih belum bisa berjalan dengan baik. Tapi saya akan terus mencoba supaya aplikasi ini masih dapat berjalan dengan skema aplikasi create, read, update, delete. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak Ansori dan Kakak Asisten Praktikum yang telah membimbing kami selama kurang lebih 12 acara di dalam pemrograman geospasial perangkat bergerak lanjut. Semoga ilmunya mereka selalu dan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.